tentang berbagai kriteria siswa yang cocok untuk masuk ke Fakultas Psikologi. Jadi beberapa minggu kemarin itu ada yang komen di YouTube aku yang ngasih link youthmanual.com. Nah, dari situ aku nemu dan ambil sebagai referensi berbagai kriteria siswa yang cocok untuk masuk ke Fakultas Psikologi. Kalian juga bisa langsung cek di sana untuk info lengkapnya. Dan karena di webnya itu cuma poin-poinnya aja, nah di video ini aku mau ngejelasin lebih detailnya mengenai berbagai kriteria-kriteria yang cocok untuk masuk ke Fakultas Psikologi. Oh ya, sebelum nonton videonya jangan lupa di like and subscribe ke channel aku karena selanjutnya aku bakal bikin lagi video tentang Psy Talk atau Psychology Talk. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku Isti Kusuma di sini karena biasanya aku ngepost tentang psikologi itu di highlight Instagram aku yang judulnya Psychology. Oke, langsung aja kita ke inti videonya, keep on watching. Jadi kriteria yang pertama itu adalah tekun. Tekun itu artinya rajin atau bersungguh-sungguh. Nah, jadi kenapa kita sebagai mahasiswa psikologi itu harus tekun? Karena ketika kita tekun atau kita mempunyai sifat tekun, maka ketika kita mendapat rintangan ataupun hambatan, kita itu tidak mudah putus asa dan tidak mudah terganggu dengan hambatan-hambatan tersebut. Karena memang kuliah di psikologi itu cukup berat ya, maksudnya banyak praktikum, banyak tugas, banyak penelitian gitu. Makanya ketika kita memang mempunyai sifat tekun, maka kita itu nggak bakal gampang nyerah dan juga mungkin kita nggak bakal gampang untuk pindah-pindah fakultas. Yang kedua adalah kritis. Maksud kritis di sini adalah cara berpikirnya. Nah, jadi manfaat berpikir kritis ini itu untuk psikologi adalah bisa mengenali berbagai macam gangguan psikologis, terus juga kita bisa mengidentifikasi sebab akibat dari gangguan psikologis. Jadi itu pentingnya berpikir kritis dalam psikologi. Nah, yang ketiga adalah observer. Jadi observer itu adalah orang yang melakukan observasi. Nah, observasi itu apa sih? Jadi observasi itu adalah kegiatan pengamatan yang dibarengi dengan pencatatan. Jadi yang diamati di psikologi itu apa aja sih? Yang pertama adalah penampilan, yang kedua adalah reaksi emosi, yang ketiga adalah cara berbicara. Nah, manfaat observasi dalam psikologi ini banyak banget. Yang pertama itu dalam praktikum wawancara itu berguna banget. Karena ketika kita melakukan praktikum wawancara kan kita berhadapan dengan orang. Nah, dari kegiatan wawancara tersebut kita itu sambil mengobservasi orang lain gitu. Jadi kayak perilakunya gimana, cara bicaranya dia gimana gitu. Biar kita tuh tahu ternyata dia tuh dia lagi sedih, dia lagi senang, atau mungkin dia lagi ada masalah. Jadi kita tuh tahu gitu dari hasil observasi tersebut. Terus yang kedua, dalam psikologi perkembangan juga atau dalam penelitian psikologi perkembangan, kita tuh bisa tahu intervensi atau treatment yang cocok buat OP kita. Misalnya OP kita tuh mengidap autis. Nah, dari hasil observasi tersebut, misalkan kita tuh bisa mengira-ngira dulu gitu. Jadi dia tuh cocoknya dikasih treatment apa? Misalkan dikasih treatment A. Nah, kita jadi bisa tahu dulu gitu dari hasil observasi tersebut. Karena kan kita mengamati perilaku dia, mengamati keseharian dia gitu. Jadi itu pentingnya observasi dalam psikologi. Nah, kalau untuk observasi sendiri sebenarnya nanti lama-kelamaan akan terlatih juga ketika kalian emang ikut kuliah psikologi gitu. Kayak misalkan aku setiap jalan kemana gitu terus ngelihat orang tuh biasanya aku kayak ngamatin dia. Oh, dia orangnya kayak gini deh kayaknya. Oh, dia orangnya kayak gini deh kayaknya. Jadi itu kayak observasi itu kayak mengamati orang-orang gitu. Kayak kita nanti lama-kelamaan tuh kayak terbiasa aja gitu. Oh, ketika kita pertama kali ketemu orang tuh kayak nanti bakal langsung mikir dia kayak gini, dia kayak gini. Tapi itu buat mengira-ngira dulu aja, karena kan kita juga masih latihan dan masih belajar karena masih dalam rangka perkuliahan. Jadi itu fungsinya observasi itu kita bisa mengamati orang, mengamati perilakunya, mengamati reaksi emosinya, dan mengamati cara bicaranya. Yang keempat adalah berwawasan luas. Itu udah pasti ya, kita harus berwawasan luas gitu. Makanya ketika kita mau kuliah atau kita nggak kuliah pun ya kita harus tetap mempunyai wawasan yang luas gitu, dari baca-baca berita atau nggak dari baca artikel dan sebagainya, masih banyak lagi. Yang kelima adalah senang menganalisis. Jadi di sini tuh maksudnya kayak menganalisis kasus-kasus psikologi. Contohnya kayak di tugas mata kuliah DINKEP atau dinamika kepribadian. Waktu itu aku dikasih tugas suruh baca analisis kasus. Jadi dikasih selembar gitu. Itu tuh selembar itu tuh kayak riwayat hidup orang itu, terus kayak biografinya dan sebagainya. Nah, dari situ kita menganalisis, ternyata dia tuh kena gangguan ini nih. Ternyata sebab akibatnya kenapa dia gangguan itu kayak gini nih gitu. Jadi kita di psikologi itu pentingnya menganalisis itu kayak gitu. Jadi kita bisa menganalisis gangguan psikologis seseorang, kayak menganalisis sebab akibat atau menganalisis dampak dari gangguan psikologis tersebut. Terus kriteria yang keenam adalah senang melakukan riset atau penelitian. Jelas ya, kalau di psikologi itu emang banyak banget penelitian. Kalau misalkan kalian yang suka nonton video aku sebelum-sebelumnya, aku sering banget bilang kalau di psikologi itu emang banyak banget penelitian. Nah, jadi ketika kalian emang udah senang sama penelitian atau senang melakukan riset, ya nanti kalau kalian udah masuk ke psikologi, enak gitu ngejalaninnya. Karena emang di psikologi itu kan banyak penelitian gitu. Dan penelitian itu juga bisa bermanfaat buat kalian untuk menambah ilmu pengetahuan
pengetahuan tentang suatu fenomena atau masalah, atau juga menambah pengetahuan tentang gangguan-gangguan psikologis. Selanjutnya, yang ketujuh adalah keterampilan interpersonal. Jadi kemampuan interpersonal itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi fungsinya kemampuan interpersonal ini adalah ketika melakukan praktikum, karena kan kalau praktikum itu kadang kita harus berhadapan dengan anak-anak usia yang balita, kadang anak usia remaja atau usia mahasiswa sampai usia dewasa, sampai emang ibu-ibu atau nenek-nenek juga kita kan kadang berhubungan dengan itu ya kalau kita ada praktikum atau penelitian gitu. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan semua usia sih ya kalau menurut aku. Nah, makanya itu penting banget kemampuan interpersonal yang harus dimiliki oleh mahasiswa psikologi. Tapi kalian juga jangan khawatir kalau misalkan kalian ngerasa kemampuan interpersonal atau kemampuan komunikasi kalian itu kurang bagus, kalian masih tetap bisa masuk ke psikologi karena kita juga akan belajar kemampuan interpersonal itu di perkuliahan, dan juga kita bakal sering berlatih. Ketika nanti bakal banyak praktikum, kita tuh bakal sering terbiasa gitu. Jadi kalau kalian yang emang kemampuan interpersonalnya kurang baik juga ya nggak masalah sebenarnya. Karena aku pribadi aja sebelum masuk kuliah ke psikologi itu aku kayak belum terlalu bisa ngomong maksudnya kalau di depan banyak orang tuh kayak masih belum terbiasa gitu. Tapi setelah aku masuk kuliah di psikologi, aku semakin terbiasa, semakin terlatih, semakin pede untuk berbicara di depan orang banyak. Karena kan aku juga sering presentasi di depan kelas, terus juga kayak sering ikutan organisasi kayak BEM kayak gitu. Jadi kalian jangan takut kalau kalian belum terlalu bisa untuk berkomunikasi, nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa kok. Nah, kriteria yang terakhir adalah senang memecahkan masalah atau problem solving. Jadi fungsi problem solving di sini tuh misalnya kayak kita tuh mencari solusi atas gangguan psikologis, misalnya penyebabnya apa dan juga solusi yang tepat untuk gangguan psikologis itu seperti apa gitu. Jadi kita belajar untuk memecahkan permasalahan gitu. Nah, di psikologi ini tuh banyak banget matkul-matkul atau penelitian-penelitian yang mewajibkan kita, atau bukan mewajibkan sih, maksudnya yang mengharuskan kita untuk mempunyai skill kemampuan pemecahan masalah ini gitu. Nah, dari 8 kriteria ini sebaiknya emang kalian tuh harus punya kriteria-kriteria ini untuk masuk ke fakultas psikologi. Tapi kalau misalkan ada salah satu atau salah dua kriteria yang kalian tuh gak termasuk di situ, kalian jangan takut, karena kan di psikologi juga kita belajar, kita juga banyak berlatih, nanti juga akan terbiasa gitu. Jadi ketika misalkan kalian tuh komunikasinya kurang bagus atau kalian misalkan kurang pede dan sebagainya gitu, kalian jangan takut, karena kalau misalkan kalian yang emang niat banget masuk psikologi dan suka banget sama psikologi, kalian pasti bisa kok ngejalaninnya. Oke, sekian video kali ini, semoga bisa menambah informasi buat kalian dan juga bermanfaat untuk para maba yang mau daftar ke psikologi. See you on my next video, bye.